Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di kelas sejarah peminatan, Ibu akan menjelaskan materi bab 2 yaitu tentang penelitian sejarah dan historiografi. Sebelum kita membahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan penelitian sejarah dan historiografi, kita akan masuk dulu ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan jenis-jenis dari sumber sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan sumber sejarah? Sumber sejarah adalah jejak-jejak masa lampau yang ditinggalkan oleh manusia-manusia masa lampau yang memberikan informasi kepada kita pada saat ini, sehingga kita bisa tahu bagaimana sejarah zaman dulu, bagaimana kehidupan di zaman dulu, itu karena ada jejak masa lampau yang disebut dengan sumber sejarah gitu. Nah, yang dimaksud dengan sumber sejarah tidak langsung misalkan ditemukan suatu benda atau suatu keterangan yang langsung menyebutkan bahwa kehidupan zaman dulu itu seperti ini, kondisinya seperti itu tidak seperti itu. Tapi yang ditemukan atau misalkan yang diteliti oleh para ahli adalah berupa data. Data tersebut memuat informasi dari sumber sejarah tersebut gitu. Jadi harus diolah dulu karena data dari sumber sejarah itu masih bersifat mentah. Nah, selanjutnya, ternyata sumber sejarah ini ada banyak jenisnya dan ada beberapa kategori. Nah, sumber sejarah dikategorikan menjadi dua. Kategori yang pertama adalah sumber sejarah berdasarkan sifat atau kedudukan, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Nah, untuk kategori sumber sejarah yang kedua adalah sumber sejarah berdasarkan bentuk atau artefak. Nah, itu dibagi lagi menjadi tiga. Ada sumber sejarah tulisan, ada sumber sejarah lisan, dan ada sumber sejarah benda atau artefak tadi, gitu. Sekarang, Ibu akan membahas tentang apa sih sumber sejarah primer yang tadi dikategorikan sebagai sumber sejarah berdasarkan sifat atau kedudukannya. Jadi, sumber sejarah primer disebut juga sumber sejarah pertama atau utama. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dikategorikan sebagai sumber sejarah primer adalah mereka yang melihat atau eyewitness, mereka yang mendengar atau earwitness, dan mereka yang mengalami langsung bagaimana peristiwa sejarah tersebut terjadi. Jadi bukan ecek-ecek atau bukan berdasarkan cenah dari orang lain, tapi sumber sejarah ini melihat, mendengar, dan terlibat langsung dalam peristiwa sejarah tersebut. Nah, tapi menurut salah satu tokoh dari negara kita, dari Indonesia, yaitu Bapak Taufik Abdullah, katanya sumber sejarah primer itu adalah sumber sejarah yang masih mentah, jadi belum diolah. Untuk bisa mendapatkan informasi yang valid dari sumber sejarah primer ini harus mengalami pengolahan terlebih dahulu gitu. Terus masih tentang sumber sejarah primer, menurut tokoh Garagan, sumber sejarah primer dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada sumber sejarah primer yang kuat, ada juga sumber sejarah primer yang lemah atau sejaman. Yang dimaksud dengan sumber sejarah primer atau kuat atau strict primary sources adalah contohnya ya, misalkan naskah proklamasi yang asli dan naskah dekret presiden yang terjadi pada tahun 1959. Itu yang dikatakan kuat karena itu yang memang sumber utamanya gitu. Nah, yang kedua adalah sumber sejarah primer yang lemah atau sejaman, atau disebut juga less strict primary sources. Itu contohnya adalah misalkan koran-koran tentang terjadinya proklamasi, atau misalkan koran-koran tentang peristiwa dekret presiden pada 1959 tadi. Jadi bukan naskahnya langsung, bukan yang utamanya, tapi sudah berupa koran atau misalkan surat kabar yang memuat tentang peristiwa tersebut, tapi tentunya juga sejaman, bukan kemudian peristiwa proklamasi tahun 45. Nah, korannya yang sekarang yang membahas tentang proklamasi itu beda lagi ya, karena ini yang dikategorikan sebagai sumber primer adalah
yang paling lemah itu adalah sumber primer yang sejaman, yaitu koran gitu. Itu yang dikategorikan sebagai sumber sejarah primer, baik yang kuat maupun yang lemah gitu. Selanjutnya adalah sumber sejarah sekunder. Ini masih kategori sumber sejarah berdasarkan sifat dan kedudukannya ya. Nah, sumber sejarah sekunder ini Ibu katakan contohnya adalah orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita ambil contoh saat ini, misalkan di depan sekolah kita, amit-amit ya, ada kecelakaan. Terus misalkan si A ini melihat kecelakaan di depan sekolah kita tersebut. Nah, si A ini bercerita kepada si B. Si B kemudian bercerita lagi kepada si C. Nah, si C inilah yang dimaksud dengan sumber sejarah sekunder. Jadi, dia memaparkan peristiwa berdasarkan cerita dari orang lain juga, gitu. Jadi, bukan dia yang mengalami langsung, bukan dia yang menjadi orang kedua penerima cerita tersebut, tapi dia yang menjadi orang ketiga, mendengar cerita dari orang yang mendengarnya juga. Itu yang disebut dengan sumber sejarah sekunder. Terus contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya misalkan buku atau majalah. Buku dan majalah maksudnya. Kalau misalkan tadi koran disebut sebagai sumber primer karena biasanya koran atau surat kabar yang membahas peristiwa tersebut sejaman, kalau buku dan majalah biasanya dibuat ketika peristiwa tersebut sudah lama terjadi gitu. Jadi ada jeda waktu dari misalkan peristiwanya itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2020 baru dibukukan 2025. Nah gitu, makanya disebut sumber sekunder karena ada jangka waktunya gitu. Itu tapi baik sumber primer maupun sumber sekunder itu masih berupa data mentah. Jadi harus diolah lagi. Nanti kita bahas di tahapan-tahapannya. Sekarang kita akan mulai ke materi tentang sumber sejarah berdasarkan bentuk. Yang pertama ada tulisan. Jadi sumber sejarah berdasarkan bentuk itu sumber sejarahnya berbentuk tulisan atau tertulis atau tekstual. Jadi ada catatannya, ada yang bisa dijadikan bukti, dipaparkan gitu, diperlihatkan. Contohnya apa? Contohnya ada prasasti, naskah, arsip, terus buku, dan juga koran. Itu termasuk ke dalam sumber sejarah dikategorikan berdasarkan bentuk, yaitu tulisan gitu. Terus yang kedua adalah sumber sejarah yang dikategorikan bentuk, yaitu lisan. Bu, lisan kok bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah berdasarkan bentuk? Kan lisan itu tidak bisa diraba, tidak ada bentuknya. Tapi kan maksudnya yang dimaksud lisan dikategorikan sebagai sumber sejarah berdasarkan bentuk ini adalah lisan yang sudah direkam dalam bentuk rekaman. Jadi rekamannya ada, bisa diraba, bentuknya juga ada gitu. Nah, lisan ini contohnya adalah keterangan dari pelaku yang terlibat langsung di dalam peristiwa sejarah yang terjadi atau saksi sejarah. Kalau misalkan kita kasih contoh ya, peristiwa yang baru-baru ini terjadi, misalkan demo mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang menolak Undang-Undang Omnibus Law. Kan yang terlibat dalam aksi demo tersebut ada mahasiswa, ada buruh, dan juga ada sebagian masyarakat yang menolak disahkannya undang-undang tersebut. Tapi ada juga misalkan warga setempat yang tidak terlibat tapi hanya menjadi saksi. Nah, biasanya itu mereka ada memori atau misalkan kenangan yang membentuk nantinya menjadi sumber sejarah gitu. Tapi pastinya beda ya, keterangan dari pelaku dan juga dari saksi. Pelaku mengalami langsung, kalau misalkan saksi menyaksikan gitu. Nah, lisan ini juga selain tadi misalkan keterangan yang sudah direkam dan rekamannya ada, itu kan wawancara ya. Nah, ada juga sumber sejarah lisan itu bentuknya tradisi. Tradisi seperti apa? Misalkan kita sekarang hidup di masyarakat. Ada misalkan tradisi 7 bulanan, ada tradisi tahlilan. Nah, itu merupakan juga salah satu bentuk sumber sejarah yang nantinya bisa dijadikan
alat untuk menyusun atau mengkonstruksi sejarah masa kini berdasarkan pengalaman-pengalaman atau informasi dari masa lalu, dari tradisi tersebut gitu. Atau misalkan selain adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat kita, bisa juga legenda, misalkan ada legenda Danau Toba, legenda apa, itu memang ada hayalan-hayalannya, ada mitos atau misalkan cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada yang di luar nalar, tapi itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber sejarah untuk memahami bagaimana keadaan dan kondisi masyarakat pada masa atau waktu tersebut gitu. Nah, untuk penjelasan yang pertama, yaitu tentang sumber tulisan. Tadi kan dijelaskan secara singkatnya ya, sumber tulisan itu yang tekstual, yang tertulis dengan contoh seperti prasasti, arsip, naskah, buku, dan juga koran. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana sih sumber sejarah berdasarkan tulisan tersebut. Jadi, sumber sejarah berdasarkan tulisan tentu bentuknya adalah tulisan, baik yang misalkan ditulis di koran, atau misalkan diketik ya, tapi kita kategorikan sebagai sumber sejarah berdasarkan tulisan, atau tekstual. Misalkan yang diketik, yang ditulis tangan, atau misalkan yang dipahat di batu, atau yang disebut prasasti tadi. Nah, si tulisan-tulisan ini, si ketikan-ketikan dan pahatan-pahatan di batu ini berisi informasi-informasi yang penting untuk sejarah, untuk para ahli atau para peneliti yang hendak merekonstruksi kehidupan masa lalu dan dipaparkan atau misalkan dibukukan di masa kini. Sumber-sumber resmi itu seperti apa? Sumber resmi maksudnya sumber sejarah berdasarkan tulisan itu seperti apa? Misalkan kalau misalkan kita ambil contoh kecilnya pada saat ini ya, itu contohnya adalah laporan-laporan resmi dari pemerintah, dari sensus penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk, jumlah penduduk, angka kelahiran, angka kematian. Nah, dari sanalah para peneliti atau para ahli sejarah kemudian bisa merekonstruksi sejarah atau misalkan membangun pemahaman sejarah kehidupan masa lalu dan menyimpulkan, oh ternyata kehidupan sejarah yang dulu itu seperti ini, itu berdasarkan tadi laporan-laporan resmi atau misalkan sumber sejarah tekstual gitu, itu dari sana. Jadi kenapa sekarang sejarah dibedakan dengan cerita-cerita masyarakat dan sejarah itu dikategorikan sebagai ilmu karena sejarah ada buktinya. Buktinya itu tadi berupa sumber-sumber sejarah yang berisi informasi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Karena itu sumber sejarah merupakan bentuk jejak kehidupan manusia masa lampau. Tadi selain misalkan data penduduk, jumlah penduduk, pekerjaan penduduk, angka kelahiran dan angka kematian, ada juga notulen rapat. Misalkan kalian ikutan organisasi dan dan mengikuti rapat. Terus biasanya ada notulen yang mencatat bagaimana jalannya rapat atau sidang tersebut, itu dicatat kondisinya seperti apa, perubahan-perubahan yang terjadi seperti apa. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber sejarah tertulis atau tekstual. Terus ada juga surat kabar, manuskrip kuno. Manuskrip kuno itu seperti apa? Manuskrip kuno itu adalah catatan di masa lampau yang biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan pada masa itu juga. Ada mungkin yang menggunakan bahasa Indonesia untuk zaman yang sudah ditetapkan bahasa Indonesia, tapi ada juga yang masih menggunakan misalkan bahasa-bahasa Arab kuno, Jawa kuno, bahasa Sanskerta dengan hurufnya huruf Pallawa dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu sumber tertulis atau tekstual juga. Nah, salah satu contoh manuskrip kuno adalah manuskrip Lagaligo dari Sulawesi Selatan. Manuskrip tersebut merupakan manuskrip yang berbahasa Makassar gitu. Terus ada juga manuskrip kuno dari Kerajaan Majapahit. Itu menceritakan bagaimana Kerajaan Majapahit pada zaman dulu
dan lain sebagainya tentang Majapahit gitu, itu ada banyak manuskrip-manuskrip kuno. Hanya manuskrip kuno ini tentu saja yang bacanya atau yang menelitinya harus punya kemampuan khusus. Salah satunya adalah kemampuan membaca tulisan dan bahasa yang berkembang pada masa tersebut yang ditulis di dalam manuskrip kuno itu. Misalkan kalau manuskrip kunonya menggunakan bahasa Jawa atau menggunakan bahasa Sanskerta, tentunya peneliti yang hendak menggali informasi dari sumber sejarah tersebut itu harus yang bisa menggunakan bahasa Sanskerta gitu. Tentunya bahasa Sanskerta kuno atau misalkan bahasa Jawa kuno, karena bahasa Jawa yang sekarang digunakan dengan bahasa Jawa yang terdapat di dalam manuskrip kuno tersebut tentunya berbeda. Ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Makanya tidak sembarang orang kemudian bisa menggali informasi dari manuskrip kuno tersebut. Setelah misalkan nanti diterjemahkan oleh ahli bahasa yang mengerti bahasa tersebut, itu harus juga diolah lagi. Apakah informasi tersebut benar? Apakah informasi tersebut valid? Apakah informasi tersebut relevan untuk kemudian dicantumkan di dalam sejarah gitu. Terus, selain dari banyak contoh yang tadi juga ada contoh sumber sejarah tertulis atau tekstual, yaitu surat-surat. Salah satu contohnya adalah surat-surat Kartini kepada sahabatnya Nyonya Abendanon di Belanda. Surat-surat tersebut kan berisi informasi pribadi dari Kartini yang mengungkapkan kegelisahannya terhadap adat yang berkembang. Jadi, Raden Ajeng Kartini mengungkapkan pemikiran-pemikirannya tentang bagaimana kondisi perempuan Jawa pada saat itu, kedudukan perempuan Jawa pada saat itu, dan kegelisahannya tentang kenapa sih perempuan di Jawa pada masa itu tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi-tinggi gitu, dibatasi. Haknya dibatasi, kebebasannya dibatasi, padahal Kartini melihat Nyonya Abendanon yang dari Belanda sendiri itu kan bebas, terusnya juga setara dengan laki-lakinya. Nah, Kartini mengungkapkan kegelisahannya tentang kondisi perempuan Jawa pada waktu itu lewat surat kepada sahabatnya yang ada di Belanda, gitu. Nah, itu sedikit juga penjelasan tentang sumber-sumber sejarah tekstual atau tertulis. Nah, kemudian kita masuk ke prasasti. Prasasti itu sebenarnya apa? Kenapa bisa dijadikan sebagai salah satu sumber sejarah? Yang pertama, prasasti itu merupakan maklumat kuno atau misalkan berisi perintah-perintah kuno atau misalkan legitimasi-legitimasi kuno. Jadi, biasanya orang-orang zaman dulu terutama yang hidup di zaman-zaman kerajaan untuk melegitimasi kekuasaan, untuk memperlihatkan kekuasaannya itu lewat prasasti gitu. Karena kan belum ada kertas, belum ada selebaran-selebaran yang bisa digunakan misalkan untuk menempelkan pengumuman, untuk menandai wilayah, makanya digunakan prasasti sebagai sarana bagi masyarakat zaman-zaman kerajaan untuk menunjukkan legitimasi, mengumumkan sesuatu dan menandai wilayah, itu biasanya ya. Nah, prasasti ini biasanya dibuat dari benda keras, yaitu batu, perunggu, logam, emas, tembaga, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa awet, yang tahan lama, jadi nggak perlu ganti-ganti lagi. Karena kalau misalkan ya, mungkin ada ya, sebagian prasasti atau misalkan naskah kuno itu ditulisnya di daun lontar, atau misalkan di kayu, tapi itu dirasa tidak akan tahan lama, jadi nantinya harus ganti-ganti lagi. Makanya mungkin digunakan benda-benda keras sebagai alat untuk dijadikan prasasti tadi. Seperti di manuskrip atau naskah-naskah kuno, ternyata di prasasti ini tidak digunakan bahasa Indonesia yang seperti sekarang kita gunakan, atau misalkan bahasa Sunda itu jarang sekali ya prasasti yang menggunakan bahasa Sunda, bahkan mungkin belum ditemukan prasasti yang menggunakan bahasa Sunda. Ada juga prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta, Melayu kuno, Jawa kuno, Arab, dan juga Tamil. Itu bahasa-bahasa yang digunakan di prasasti biasanya pada zaman dulu. Terus hurufnya juga bukan huruf Latin yang sekarang kita gunakan, tapi huruf-huruf atau aksara Palawa, Kawi, Jawa kuno, Pranagari, Arab, dan lain-lain.
Nah, untuk huruf kawi ini, 1/3 dari prasasti yang ditemukan di Indonesia itu menggunakan aksara atau huruf Jawa kawi. Maaf, huruf kawi maksudnya. Jadi 1/3 dari prasasti yang ditemukan di Indonesia menggunakan huruf-huruf kawi. Untuk lebih jelasnya bagaimana bentuk dan jenis-jenis dari huruf kawi, bisa mungkin kalian search di Google untuk menambah pengetahuan kalian. Terus, untuk tulisan atau huruf Arab atau aksara Arab sendiri, itu salah satu buktinya adalah ditemukannya nisan di daerah Leran, Jawa Timur yang menggunakan tulisan Arab gitu. Terus selanjutnya, tujuan dari dibuatnya prasasti ini adalah untuk penetapan sima. Tadi kata Ibu, untuk misalkan menandai wilayah, bahwa wilayah ini wilayah saya. Terus misalkan untuk pengumuman kepada masyarakatnya. Terus juga untuk misalkan, apa lagi ya? Pokoknya untuk yang kayak gitu, untuk pengumuman, untuk penetapan wilayah, dan legitimasi kekuasaan gitu. Terus isinya apa aja sih yang ada di dalam prasasti tersebut? Biasanya isi dari prasasti itu yang dipahat di dalam batu tembaga emas dan lain sebagainya, itu ada tanggal, bulan, tahun, nama pejabat yang membuat prasasti tersebut, misalkan nama rajanya, terus tempat dibuatnya prasasti tersebut, dan alasan kenapa prasasti tersebut sampai dibuat gitu. Nah, biasanya prasasti yang banyak ditemukan di Indonesia itu berbentuk puisi. Jadi nggak langsung pengumuman yang kalian tidak boleh seperti ini, kalian harus seperti itu, enggak. Jadi banyaknya berbentuk puisi gitu. Nah, ini ada beberapa contoh prasasti yang akan Ibu sebutkan. Yang pertama ada prasasti Sang Hyang Tapak. Prasasti ini ditemukan di daerah Sukabumi. Isi dari prasasti ini adalah larangan untuk menangkap ikan di sungai yang dianggap suci, karena itu dianggap mungkin akan mengganggu kehidupan sekitar dan dewanya akan marah gitu. Karena dulu kan sebelum beragama Islam, Indonesia ini mayoritas beragama Hindu-Buddha dulu dan menyembah dewa-dewa yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Yang kedua ada prasasti Ciarutan. Prasasti Ciarutan ini ditemukan di daerah Bogor yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, prasasti ini isinya adalah tapak kaki. Tapak kaki siapa? Tapak kaki dari Raja Purnawarman yang diperkirakan pada waktu itu memimpin Kerajaan Tarumanegara gitu. Kenapa kok tapak kaki? Nah, kenapa bisa tapak kaki? Isi dari prasastinya itu menandakan penaklukan wilayah. Jadi, wilayah yang ada prasasti dari tapak kaki tersebut merupakan wilayah taklukan dari Kerajaan Tarumanegara. Terus, prasasti yang ada tapak kakinya ini merupakan lambang dari Dewa Wisnu. Jadi, biasanya pengikut dari Dewa Wisnu melakukan hal tersebut. Makanya bisa diperkirakan bahwa Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu pengikut Dewa Wisnu. Kenapa kok ada tandanya sebagai pengikut Dewa Wisnu? Karena di dalam Hindu itu ada banyak sekali dewa. Dan ada 3 dewa utama atau disebut juga Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan satu lagi itu Dewa Kala. Pokoknya mah dewa. Itulah nanti kita jelaskan di materi tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Nah, yang ketiga, ada prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini ditemukan di daerah Bangka atau di Pulau Bangka. Prasasti ini merupakan prasasti yang tertua dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Isi dari prasasti tersebut menyebutkan kata-kata Sriwijaya. Makanya, para peneliti atau para ahli menganalisir bahwa kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Sriwijaya gitu. Jadi dinamakan sama para ahlinya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada waktu itu. Dan agamanya adalah agama Buddha gitu. Jadi nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kenapa sih? Oh, enggak ya, itu di sejarah Indonesia. Nanti kalian akan mendapatkan materi bagaimana masuknya
uh, agama Hindu, Buddha, dan berkembangnya di Indonesia. Sampai sekarang mungkin ada peninggalan dari Hindu dan Buddha tersebut berupa orang-orang yang masih menganut agama Hindu dan Buddha gitu. Jadi kita kenapa beragam agamanya, karena memang dulu berubah-ubah yang mendominasinya dari mulai Hindu, Buddha, Kristen, dan juga Islam itu pernah masuk ke Indonesia dan pernah menjadi agama mayoritas pada masanya di Indonesia. Yang keempat, ada prasasti yang dibuatnya di emas gitu. Kalau 3 prasasti di atas dari batu, ini di emas. Prasasti tersebut berasal dari kerajaan Johor, Provinsi Riau sekarang. Itu bentuknya kipas gitu. Di dalam prasasti tersebut ditulis keterangan tentang asal-usul raja atau sultan dari kerajaan Johor tersebut. Dan ada yang menarik dari prasasti tersebut, ada klaim yang menuliskan bahwa raja-raja atau sultan dari kerajaan Johor yang sekarang di Provinsi Riau itu merupakan keturunan langsung dari Alexander the Great atau Iskandar Agung. Perlu kalian ketahui, Alexander the Great atau Iskandar Agung merupakan salah satu pemimpin atau penguasa pada masanya itu yang paling terkenal karena bisa menaklukkan wilayah yang luas dalam waktu yang singkat. Makanya di prasasti ini ada klaim bahwa raja-raja atau sultan yang memerintah di kerajaan Johor tersebut merupakan keturunan langsung dari Alexander the Great atau Iskandar Agung. Nah, ini memang lumrah sekali pada saat zaman kerajaan Hindu atau Buddha untuk mengklaim nama pemimpin-pemimpin besar untuk disandingkan dengan nama raja yang pada saat itu berkuasa gitu. Untuk apa? Untuk eksistensi. Jadi biasanya kalau misalkan ada salah satu pemimpin raja atau tokoh pada waktu itu yang misalkan mengaku bahwa beliau keturunan dari orang besar, beliau keturunan dari dewa, kayak misalkan contohnya Ken Arok yang mengaku keturunan langsung dari Dewa Brahma, itu biasanya dihormati oleh masyarakatnya sangat lebih daripada yang lain yang tidak mengakui bahwa mereka keturunan orang-orang besar atau keturunan dewa gitu. Makanya pada waktu itu hit sekali atau misalkan ramai sekali raja-raja yang mengaku dari keturunan tokoh-tokoh besar atau dewa gitu. Tapi walau alam ya, apakah itu benar keturunan langsung dari Alexander the Great atau bukan? Karena setahu ibu, Alexander the Great itu meninggal pada usia muda juga ketika dia bisa menaklukkan hampir seluruh wilayah dunia dalam waktu singkat, tapi sayang usianya juga singkat. Dan beliau tutup usia setelah tidak lama menikahi wanita impiannya gitu. Jadi nggak lama, tapi gak tahu ya, siapa tahu mungkin memang ada keturunannya gitu. Terus selain tadi prasasti, ada juga sumber sejarah lain dalam bentuk tekstual atau tulisan, yaitu autobiografi atau biografi. Bu, kenapa disebut autobiografi atau biografi? Itu beda ya. Kalau autobiografi biasanya kisah hidup dari orang tersebut yang dia tulis sendiri. Misalkan ibu mau menceritakan kisah hidup ibu, pengalaman hidup ibu dengan cara ibu yang menulis sendiri, itu disebut autobiografi atau autobiografi. Gitu, pengalaman atau kisah hidup seseorang yang ditulis sendiri. Kalau misalkan biografi, itu pengalaman atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dan di sini juga ada contohnya. Untuk contoh autobiografi itu ada autobiografi dari Muhammad Hatta, tokoh dari negara kita ya. Itu beliau menulis sendiri kisah hidupnya dan diterbitkan dalam bentuk buku. Awalnya bukunya itu satu dengan jumlah halaman yaitu 746 halaman. Tapi kemudian diterbitkan kembali dengan dalam 3 judul buku. Tadi untuk buku yang awal yang diterbitkan cuma 1 buku, judulnya adalah Untuk Negeriku Muhammad Hatta. Yang diterbitkan kembali dalam bentuk 3 buku itu ada 3 judul. Yang pertama, Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi. Yang kedua, Berjuang dan Dibuang. Dan yang ketiga, Menuju Gerbang Kemerdekaan. Jadi
ada 3 buku yang merupakan autobiografi dari Muhammad Hatta. Untuk kalian yang misalkan ingin tahu lebih jauh bagaimana kepribadian Muhammad Hatta, sisi baik Muhammad Hatta, sisi buruk Muhammad Hatta, mungkin ada sedikit di autobiografi tersebut, atau misalkan perjuangan beliau untuk menjadi salah satu proklamator gitu. Itu bisa kalian baca di autobiografinya yang sekarang sudah ada dalam bentuk 3 buku. Nah, contoh dari biografi adalah biografi Soekarno yang berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. Nah, kenapa biografi? Karena ini Soekarno tidak menulis langsung. Ini ditulis oleh seorang wartawan dari Australia, yaitu Cindy Adams. Nah, di sini juga diceritakan bagaimana pengalaman hidup Soekarno, perjuangan Soekarno, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kalian ada yang ngefans sama Presiden pertama Republik Indonesia ini, bisa kalian baca biografi tentang Soekarno, karya Cindy Adams dengan judul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. Gitu. Tapi ada perbedaan bagaimana penulisan kisah hidup atau autobiografi dan biografi orang-orang Indonesia dan orang luar negeri. Nah, kalau misalkan orang-orang Indonesia itu biasanya biografinya runut, kronologis, jadi berdasarkan waktu, diceritakan dari mulai misalkan masa kecilnya, remaja, dewasa, sampai akhirnya tua dan meninggal. Contohnya saja seperti tadi autobiografi Muhammad Hatta. Untuk buku pertama itu menceritakan bagaimana Muhammad Hatta hidup di kampung halamannya, melakukan aktivitas sebagai seorang anak yang harus mengaji, harus sekolah gitu. Di buku yang kedua diceritakan bagaimana perjuangan Muhammad Hatta karena beliau itu kritis, karena beliau itu cerdas, tapi ternyata kekritisan dan kecerdasan beliau berujung kepada pembuangan karena dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah kolonial yang pada waktu itu berkuasa di tanah Indonesia. Dan yang terakhir, buku yang berjudul Menuju Gerbang Kemerdekaan menceritakan bagaimana perjuangan beliau sampai akhirnya menjadi salah satu proklamator di Indonesia gitu. Kalau misalnya di luar negeri biasanya plotnya itu campuran, nggak melulu misalkan dari kecil besar, nggak terlalu kronologis gitu loh kalau misalkan di luar negeri. Terus biografi yang di Indonesia biasanya fokus kepada diri, tidak menceritakan bagaimana keadaan masyarakat pada waktu itu sehingga orang tersebut bertindak seperti itu gitu kan. Kayak Muhammad Hatta sama Soekarno bisa menjadi tokoh besar, bisa menjadi tokoh yang disegani dan melakukan hal yang sekarang kita anggap heroik banget. Itu karena apa? Karena kondisi masyarakatnya juga mendukung. Pada waktu itu masyarakatnya memang hidupnya sangat sengsara, membutuhkan juru selamat